Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini setelah sepanjang malam. Kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah ketika harapan seolah sirna. Kita baca dulu dalam Yeremia 29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan tidak selalu berjalan lurus. Ada kalanya kita menghadapi jurang yang dalam, kematian orang terkasih, kegagalan finansial yang menghancurkan, penyakit kronis, atau penantian panjang yang tak kunjung berakhir. Dalam kondisi seperti itu, hati kita berteriak, harapanku seolah sirna. Bagaimana kita bisa berbicara tentang harapan ketika kenyataan di depan mata adalah tembok tebal yang tak mungkin ditembus? Dalam renungan kita pagi ini, kita akan melihat bagaimana iman Kristen, iman orang percaya, memberi kita harapan yang tidak bergantung pada kondisi. Ratapan 3 ayat 17-18. Engkau menjauhkan jiwaku dari damai, aku lupa akan kebahagiaan. Maka kataku, hilang lenyaplah kemasuranku dan harapanku kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan secara jujur mengungkapkan bahwa ia merasa kedamaian dan kebahagiaannya telah hilang. Bahkan imannya kepada Tuhan seolah sirna. Ini menunjukkan bahwa merasa putus asa adalah hal yang manusiawi, bahkan dialami juga oleh hamba Tuhan. Jangan menyangkal rasa sakit Anda. Tuhan menerima kejujuran hati yang hancur. Biarkan diri saudara jujur di hadapan Tuhan tentang rasa sakit yang saudara alami. Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan harapan. Rasul Paulus mengajarkan bahwa harapan sejati tidak muncul setelah masalah selesai, melainkan di tengah masalah. Kesengsaraan bila dihadapi dalam Kristus menjadi sebuah proses. Kesengsaraan mendatangkan ketekunan. Kita belajar untuk bertahan. Ketekunan mendatangkan tahan uji. Adalah karakter kita yang dibentuk. Dan tahan uji mendatangkan harapan. Harapan yang muncul bukanlah harapan yang didasarkan pada keinginan kita, melainkan kepastian akan kasih dan janji Tuhan. Pahami bahwa penderitaan hari ini sedang memurnikan dan menghasilkan fondasi harapan yang lebih kokoh. Ayat kunci kita Yeremia 29 ayat 11.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini disampaikan kepada umat Israel yang berada dalam pembuangan, situasi terburuk bagi mereka. Ketika segala sesuatu di sekeliling mereka hancur, Tuhan mengingatkan mereka, aku punya rancangan. Bapak Ibu Saudara, rancangan itu adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tujuannya memberikan hari depan yang penuh harapan. Harapan kita, Bapak Ibu Saudara, bukanlah pada apa yang akan terjadi, melainkan pada siapa yang merancangnya, yaitu Tuhan yang setia. Haleluya! Tuhan yang berkuasa dan penuh kasih. Bahkan di tengah sirnanya harapan, rancangannya tetap utuh. Bapak Ibu Saudara, harapan yang sejati dalam iman kita bukanlah sekedar optimisme, melainkan keyakinan akan hal yang pasti, seperti dijelaskan dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilampuhkan sampai ke belakang tabir. Ketika badai kehidupan membuat kapal kita terombang-ambing, jangan melihat kondisi laut, lihatlah jangkar kita, Kristus yang terikat kuat di tempat yang aman, di dalam hadirat Allah Bapa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pilihlah salah satu janji Tuhan dan jadikan itu sebagai jangkar saudara minggu ini. Ketika keraguan datang, ulangi janji itu dengan iman. Perkatakan firman itu dengan iman. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari katakan bersama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Bapa, terima kasih buat firman pagi ini, memulihkan iman dan pengharapan kami, untuk kami tetap kuat di dalam pengharapan kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, yang tak pernah ingkar akan janji. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini, baik pertambahan usia kelahiran ataupun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih karunia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.